Kalau kita memahami penafsiran, mungkin kemarin sudah disampaikan juga oleh pemateri-pemateri yang sebelumnya, bahwa penafsiran ini merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum. Nah, ini juga sebuah keahlian yang harus dimiliki oleh seorang advokat, ya, untuk bisa menafsirkan. Ya, walaupun nanti penafsiran final itu ada pada hakim, ya kan? Penafsiran final itu ada pada hakim. Tetapi setidaknya kita juga harus mampu, ya, untuk kemudian menafsirkan apa saja, gitu ya, yang dimaksudkan di dalam teks-teks hukum itu. Nah, kalau menurut Prof. Arif Sidarta, menafsirkan itu adalah kegiatan mengerti atau memahami. Dalam hukum tata negara, penafsiran ini adalah judicial interpretation, berarti penafsiran oleh hakim, yang mana kemudian dia berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi, seperti tadi saya bilang di awal, sebagaimana menurut Kassewer, bahwa perubahan konstitusi itu juga bisa dilakukan dalam putusan hakim, ya, penafsiran hakim itu, yang mana kemudian dia bisa menambah, mengurangi, memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar. Nah, apa saja penafsirannya? Gitu ya. Misalnya kita bicara tentang penafsiran letterless, ya, atau harfiah. Nah, penafsiran letterless, ini berarti kaitannya dengan what does the word mean? Penafsiran per kata, ya, yang menekankan pada arti suatu makna kata-kata yang tertulis. Jadi kalau kita melihat misalnya perseroan perorangan, maka kemudian secara letterless berarti kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan perseroan perorangan tersebut. Nah, ini yang kemudian dimaksudkan dengan penafsiran letterless. Kemudian ada penafsiran gramatikal atau interpretasi bahasa, di mana penafsiran yang menekankan pada makna teks. Ya. Jadi ada suatu teks, nah, teks itu kemudian dimaknai. Ya. Jadi penafsiran ini bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa sehari-hari atau makna teknis juridis yang lazim atau dianggap sudah baku. Jadi kalau ngomongin penafsiran ini tidak bisa sepenggal-sepenggal, dia harus satu makna teks itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian historis. Kalau historis ini berarti mencari sejarah hukumnya, ya, mencari rasio legisnya, ya. Bagaimana peraturan perundang-undangan itu dibentuk misalnya. Nah, ini masuk pada penafsiran historis. Penafsiran sosiologis ini melihat bagaimana konteks sosialnya, ya, bagaimana kemudian penerapan itu di masyarakat, ya. Jadi misalnya kayak kemarin, gitu ya, saya ada suatu pemerintahan, gitu ya, menetapkan retribusi, tetapi pada kenyataan retribusi itu tidak di dalam lapangan, retribusi itu tidak diberikan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, maka ini berarti ada yang perlu diubah terkait dengan aturan retribusi itu, okay, supaya kemudian dia koheren dengan konteks sosialnya. Sosiohistoris, yang mana kemudian ini berarti memfokuskan pada konteks sejarah masyarakat yang mempengaruhi rumusan naskah hukum itu. Misalnya ide ekonomi kekeluargaan. Nah, ini kan ekonomi kekeluargaan yang ada di dalam pasal 33 ini karena pengaruh konteks sejarah masyarakat itu, bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kekeluargaan, gitu ya, masyarakat yang guyup, ya. Nah, maka kemudian perekonomiannya juga harus ekonomi yang kekeluargaan, ekonomi yang guyup, bukan ekonomi yang liberal. Nah, filosofis tentu penafsiran ini berbicara bahwa aspek filosofis, ya. Biasanya kalau kemudian kita bicara tentang penafsiran filosofis ini, kita bawa pada tataran filsafat, khususnya pada tataran filsafat Pancasila itu sendiri. Bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu, ya, bisa terkandung di dalam norma hukum tersebut, begitu ya.
Nah, kemudian penafsiran teleologis. Nah, penafsiran teleologis ini memfokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Ya, jadi teleologis ini tujuan dan jangkauannya. Sampai mana sih? Ya, pada konteks kenyataan masyarakat di aktual itu nanti bagaimana? Nah, ini berarti penafsiran teleologis. Holistik. Nah, kalau holistik ini mencakup secara keseluruhan. Ya. Dia mencakup masalah filosofis, mencakup masalah yuridis, menyangkut masalah sosiologis, jadi secara keseluruhan. Ya. Holistik tematis atau sistematis. Nah, ini disesuaikan dengan temanya seperti apa, ya, dirunut mulai dari sejarah hukumnya dan seterusnya. Doktrinal. Nah, ini berarti penafsiran ini ya dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui preseden atau praktik peradilan. Jadi melihat bagaimana sih penerapan hakim. Nah, itu berarti penafsiran doktrinal. Kalau kita melihat secara sociological jurisprudence misalnya, maka ini bisa masuk ke penafsiran doktrinal. Kalau prudensial ini mencari keseimbangan antara biaya-biaya, ya, untung ruginya, gitu ya. Nah, struktural ini mengatur mengenai kaitannya dengan struktur-struktur ketatanegaraan, ya. Jadi kita melihatnya dengan struktur-struktur ketatanegaraan. Nah, menurut Utrecht dalam penafsiran undang-undang ini, ya, bisa beberapa hal, ya, sebenarnya mirip juga seperti yang saya dikatakan di awal, yaitu penafsiran menurut arti kata, historis, sistematis, sosiologis, otentik atau resmi, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya sering ketika saya melakukan analisis peraturan perundang-undangan, maka saya biasanya melakukan yang utama itu melihat dulu penafsiran arti kata atau istilahnya itu, ya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah saya sistematiskan bagaimana kemudian pola hubungan. Kan kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan, gitu ya, itu kan tidak bisa berdiri sendiri, ya. Dia pasti akan berkaitan, ya, karena kita menganut hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Kita menganut teori hierarki. Nah, sehingga kemudian peraturan perundang-undangan kita itu menganut yang namanya snowball teori. Jadi ketika kita membahas tentang anak misalnya, dia tidak hanya berhenti pada kasus pada perundang-undangan anak, tapi dia juga bicara tentang KUHP, dia bicara tentang sistem peradilan anak, gitu. Jadi tidak hanya berhenti pada satu undang-undang saja. Maka itu berarti kita melakukan penafsiran sistematis. Kalau memang dibutuhkan, baru kita kemudian melihat apa sih sebenarnya ratio legisnya itu untuk mengetahui lebih dalam bagaimana pola pengaturan di dalam undang-undang itu. Nah, saya rasa ini juga sama bagaimana beberapa penafsiran hukum itu, ya. Ini juga secara lengkapnya. Ya. Nah, saya rasa